Pasar mobil SUV memang sedang digemari di Indonesia. Dan salah satu atau salah dua yang paling banyak dicari adalah Toyota Fortuner dan Honda CR-V. Walaupun keduanya merupakan mobil yang berbeda basisnya atau berbeda jenisnya, namun mobil ini masih tetap memikat untuk dimiliki. Dan di video kali ini, gue sudah bersama dengan kedua mobilnya, yaitu Honda CR-V tahun 2022 dengan Toyota Fortuner tahun 2022. Dan kira-kira perbedaannya apa aja dan apa aja hal yang harus kalian perhatikan untuk membeli kedua mobil ini. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil. Bersama gue Raka, kita bahas Honda CR-V dengan Toyota Fortuner. Let's go! Sebenarnya kedua mobil ini merupakan mobil yang berbeda ya teman-teman. Karena ini merupakan sebuah SUV yang dibangun dari sasis monokok. Sedangkan untuk Toyota Fortuner adalah mobil yang dibangun dari sasis tangga atau leather frame, yang biasanya digunakan oleh mobil-mobil komersial. Jadi kalau kalian sedang mencari mobil yang memiliki kenyamanan lebih, mungkin langsung mengambil Honda CR-V ini. Dan kalau kalian pengen mencari mobil dengan tingkat durabilitas dan juga kegagahan yang lebih, ambillah Fortuner ini. Jadi di sini gue nggak bakal komparasi secara detail teman-teman apa aja perbedaannya. Namun kalau masalah desain, mobil ini kedua-duanya sudah mengalami facelift yang cukup berarti dan membuat tampilannya makin ganteng. CR-V ini sudah menggunakan bahasa desain solid wing face ala Honda. Dia juga bumpernya sudah beda untuk tahun 2021 ini. Dan harga barunya untuk CR-V ini dengan varian 1500cc Prestige Turbo menyentuh di angka 650 juta. Sedangkan untuk Toyota Fortuner untuk harga barunya dengan varian TRD Sportivo tahun 2022 ini juga sudah menyentuh di angka 580 juta. Jadi itu yang membuat kalian mungkin harus mempertimbangkan, lagi-lagi kembali kepada budget kalian masing-masing, lebih worth mana atau lebih masuk mana budget kalian untuk membeli kedua mobil ini. Oke, tapi ngomongin masalah fitur, bisa diakui untuk fitur Honda CR-V menang banyak karena dia untuk versi terbarunya tahun 2022 yang sudah facelift seperti ini, Honda sudah memberikan fitur yang dinamakan Honda Sensing, yaitu fitur yang meliputi beberapa radar di bagian depan sehingga dia bisa memiliki fitur keselamatan yang lebih canggih jika dibandingkan dengan Toyota Fortuner. Sebenarnya Toyota juga punya dengan nama Toyota Safety Sense, namun untuk Fortuner dengan mesin 2500cc-nya belum dimasukkan, bahkan untuk yang 2800cc pun Toyota belum memasukkan fitur tersebut ke mobilnya nih teman-teman. Namun untuk masalah eksterior, dia keduanya sama. Toyota Fortuner sudah ada proyektor LED juga, fog lamp LED, dan di CR-V juga sudah LED multi reflektor ya teman-teman. Atas bawah semuanya LED, jadi sudah modern pastinya. Dan untuk kamera, walaupun Honda sudah memiliki Honda Sensing, namun di CR-V ini nggak ada kamera depannya. Kalah dengan Fortuner yang sudah memiliki kamera 360 untuk keseluruhan bodinya. Nah, yang paling krusial, selanjutnya yang harus jadi pertimbangan kalian adalah figur tenaga dari kedua mobil ini. Sekarang kita lihat bagian kap mesinnya. Kalau masalah performa atau sektor mesin, kedua mobil ini berbeda jauh figurnya teman-teman. Karena ini merupakan mesin bensin yang dimiliki oleh CR-V dan untuk Fortuner adalah mesin diesel. Dan kalau kalian mencari tingkat efisiensi, sebenarnya keduanya sudah cukup irit untuk menghela sebuah bodi medium SUV seperti ini. Namun yang lebih irit pastinya lagi-lagi adalah mesin dieselnya. Dari riset yang gue baca, untuk dieselnya dalam kota mampu mencatatkan Fortuner dengan tipe VRZ TRD seperti ini dapat di angka 12 km per liter. Sedangkan untuk CR-V lebih boros sedikit, 11,4 km per liter untuk dalam kota. Dan untuk luar kota lagi-lagi Solar lebih unggul di angka 16 km per liter. Dan untuk CR-V di angka 15 km per liter. Namun bedanya tipis aja. Tapi kelebihan lain yang dimiliki oleh CR-V adalah tenaga mesinnya teman-teman. Dia walaupun mesinnya hanya 1500cc, namun dilengkapi dengan turbocharger, sehingga mesin 1500cc-nya ini bisa menghasilkan tenaga di angka 190 PS atau 188 daya kuda dan torsinya 240 Nm. Yes, walaupun tenaganya kecil ya jika dibandingkan dengan tenaga mobil diesel, tapi dia data akselerasinya dari 0 sampai 100, mobil ini tuntas atau mampu menyelesaikan dalam waktu hanya 9 detik aja. Jika dibandingkan dengan Fortuner, ini merupakan mesin 2400cc yang tenaganya itu di angka
150 PS dan torsinya 400 Nm. Namun data akselerasi dari 0 sampai 100, Fortuner mampu menyelesaikan di angka 12,5 detik. Jadi beda 2,5 detik jika dibandingkan CR-V seperti ini. Dan lagi-lagi pilihan itu kepada kalian. Kalau kalian mau iritan, ambillah Fortuner ini. Namun kalau kalian memakainya untuk akselerasi, kebut-kebutan dalam kota, mobilitas tinggi, boleh ambil CR-V ini. Yes. Dan keduanya juga memiliki konfigurasi atau drivetrain yang berbeda. Untuk CR-V ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan alias front wheel drive. Namun untuk Fortuner dia adalah rear wheel drive, penggerak roda belakang. Namun ada juga versi 4x4 atau all wheel drive nih teman-teman. Jadi berbeda ya. Lagi-lagi karena Fortuner merupakan sebuah mobil komersil, jadi ada juga versi yang 4x4-nya. Namun secara tampak mesin seperti ini sama-sama rapih dan sama-sama canggih, juga lengkap dengan fitur-fitur yang modern. Oke, sekarang kita tutup dan gue sekarang mau ceritain secara singkat bagian samping-sampingnya sebelum kita akhirnya ke bagian interior. Kalau kita berbicara bagian samping teman-teman, kita ke CR-V dulu. Dan ini adalah penampakan samping dari Honda CR-V, di mana dia memiliki panjang yang hanya 4.635 mm. Namun berbeda dengan Toyota Fortuner yang panjangnya itu mencapai 4.700 sekian milimeter. Jadi secara dimensi jelas Fortuner lebih besar, lebih panjang, dan lebih lebar jika dibandingkan dengan Honda CR-V ini. Dan lagi-lagi karena CR-V merupakan sebuah SUV monokok, jadinya mobil ini tidak usah memiliki dimensi yang terlalu besar seperti Fortuner. Namun kelasnya masih masuk ke dalam kelas SUV, medium SUV lebih tepatnya. Nah, di bagian samping ini yang menjadi catatan khusus kalau kalian pengen membeli CR-V adalah pada ground clearance-nya nih teman-teman. Dia tercatat di angka 195 mm yang berarti kurang dari 200 mm. Jadi kalau kalian membeli mobil ini jangan dipakai banjir-banjiran ya, karena lagi-lagi ini merupakan sebuah SUV perkotaan. Namun untuk urusan fitur safety-nya, depan belakang pastinya cakram, ABS, EBD, Vehicle Stability Control sudah lengkap untuk CR-V ini. Bahkan dia sudah memiliki beberapa radar yang juga masuk ke dalam fitur Honda Sensing-nya. Nah, di bagian samping sini begini aja, dia ada add-on chrome-nya, keyless smart key pastinya, spionnya juga ganteng banget. Suka bagian samping dari Honda CR-V ini karena tetap elegan dan ini merupakan sebuah mobil yang mewah. Kita ke sebelah Fortuner. Nah, ini dia tampilan samping dari Toyota Fortuner. Ya, ini adalah tampilan mobil yang macho atau mobil laki banget karena dia ground clearance-nya aja tercatat di angka 225 mm. Jadi lebih tinggi 25 cm jika dibandingkan dengan Honda CR-V nih. Dan pastinya dia bisa melibas berbagai kontur jalan untuk dalam kota ataupun luar kota, bahkan sedikit-sedikit off-road juga mobil ini masih mumpuni, apalagi kalau kalian ambil yang varian 4x4-nya. Dan karena mobil ini tinggi, jadi dilengkapi juga dengan foot step di bagian samping sini. Dan tampilannya polos aja karena ini merupakan sebuah SUV leather frame yang tidak bisa dibanyak gaya-gayain ya teman-teman ya. Begini aja tampilan samping dari Fortuner. Namun untuk urusan roda, mobil ini juga lengkap fitur keselamatannya. Depan belakang sudah cakram pastinya untuk varian TRD ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti ABS, CBD, brake assist, dan juga Vehicle Stability Control. Sama-sama lengkap. Oh, bedanya adalah untuk bagian samping spionnya di Fortuner ini sudah dilengkapi dengan kamera nih teman-teman. Dan dia memiliki fitur kamera 360. Sip kalau gitu. Sekarang kita bahas bagian interior kedua mobil ini. Let's go, kita intip. Kalau kita ngomongin interior teman-teman, gue pribadi lebih suka interior dari Honda CR-V ini. Sebentar dibuka dulu kacanya biar terang. Jadi dia memiliki interior yang cukup mewah ya teman-teman ya. Dan memang ini kelasnya sebagai medium SUV yang lengkap fiturnya dan juga bisa memberikan kesan premium. Dia sudah ada aksen kayu di bagian door trim, di bagian dashboard tengah, juga dilapis dengan material soft touch nih. Nice banget untuk build quality-nya Honda di sini. Dan nggak ketinggalan adalah fitur yang disukai oleh konsumen Indonesia, yaitu adanya panoramic sunroof yang cukup besar nih di bagian atas. Dan ini yang menjadi unique selling point Honda CR-V jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Mazda CX-5. Oh, Wuling Almas juga punya nih untuk panoramic sunroof yang juga nggak kalah besar. Namun selain itu semua, desain dashboardnya ini gue suka banget. Dia itu lebih mewah pastinya. Dan untuk CR-V varian facelift, dia juga
Di bagian instrumen clusternya sudah lengkap dengan layar digital yang juga dapat memberikan informasi mengenai Honda Sensing Anda. Honda Sensingnya itu apa aja? Dia itu ada lane keep assist, adaptive cruise control, juga ada pre-collision alert. Jadi dia menggabungkan radar-radar yang di bagian atas ini untuk semakin mobil ini safety. Jadi sebenarnya mobil ini sudah bisa semi autonomous di jalanan. Lalu untuk setir biasa dia sudah pastinya tilt teleskopik, namanya mobil 650 juta ya teman-teman ya. Dan untuk kursinya juga sudah elektrik nih, dua-duanya di penumpang depan untuk maju mundur, reclining dan naik turun. Oke, naik turunnya juga bisa dua, depan dan belakang saja nih. Oke, gitu aja. Sekarang gue pengen kasih lihat akomodasi belakangnya, bagian tengahnya dulu. Pintunya juga cuma cukup berat nih untuk CR-V ini. Dan untuk bagian tengah sini ya, kursi bagian tengah, wow, ini posisi paling mundur nih kalau nggak salah nih. Ya, ini paling mundur nih ya. Jadi masih banyak. Namun yang harus kalian ingat adalah CR-V ini sudah memiliki konfigurasi 3 baris penumpang. Di bagian belakangnya juga ada 2 kursi lagi. Jadi kita coba majuin dengan posisi yang cukup layak. Oh, ini posisi paling maju. Dan bisa kalian lihat di depan posisi pengendara gua masih ada ruang kaki yang cukup lah untuk di bagian tengah Honda CR-V ini. Ruang kepalanya juga sedikit ya, tapi masih cukup. Dan lagi-lagi di dalam sini juga cukup mewah karena door trimnya ada aksen kayunya sampai ke belakang. Juga soft touch di bagian door trim sini. Dan pastinya asyik. Dan ada AC-nya nih teman-teman. AC-nya ada 3 baris. Di bagian tengah sini ada 2 maksudnya. Dan di bagian belakang juga ada. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah, ini dia kursi paling belakang dari Honda CR-V, dan bisa dikatakan ini merupakan kursi yang cocok untuk anak kecil aja teman-teman. Dan FYI ini mobil baru banget karena baru tercatat 8.000 km, jadi kursi belakangnya masih diplastikin seperti ini. Jadi kalau kalian mencari Honda CR-V baru tapi bekas, bisa ambil mobil yang kita review kali ini. Nah, ya ini cukup minimalis ya teman-teman ya, bagian baris ketiga dari Honda CR-V seadanya aja. Karena untuk ruang kakinya walaupun ini udah posisi paling maju, namun dengan tinggi gue yang 185 cm, kakinya nggak cukup leluasa nih, bahkan mentok nih teman-teman. Jadi harus bisa sedikit mungkin geser-geser ya untuk mendapatkan posisi duduk secara proper. Kursi ini sebenarnya bisa direbahkan lagi nih. Di sini nih ditarik ya. Oh, jadi ada 1 step untuk lebih rebah lagi. Jadi kalau masalah sandaran sih, tapi kalau paling rebah kayak gini, lihat kepala gue mentok atasnya. Jadi memang tidak diciptakan secara sempurna lah untuk bagian belakang dari Honda CR-V ini. Namun kalau kalian emergency ya, teman-teman kalian mau ikut, mungkin bisa digunakan bagian belakang sini. Karena di bagian belakang sini juga kalian dilukai dengan 4 buah blower AC nih. Jadi pastinya nggak kepanasan. Mantap. Sekarang kita ke Fortuner yuk. Nah, kita sekarang ke Fortuner. Jadi dia bukaan pintunya aja cukup lebar dan kalian bisa masuk dengan mudah dengan menginjak footstep-nya nih teman-teman. Yes, jadi sedikit lebih maco ya kalau masuk ke dalam SUV leather frame. Dan mobil ini juga rasanya masih seperti mobil baru baunya nih. Karena odometernya masih tercatat di angka 13.000 km. Dan ketika idle atau hidup, halus sekali mesin common rail dieselnya dan minim getaran di dalam kabin. Jadi 11-12 seperti mobil bensin. Namun masih sedikit bergetar jika dibandingkan dengan mesin bensin aslinya. Oke, sekarang yang kita bahas adalah layout dashboard karena ini yang paling penting. Jadi layout dashboardnya ini terlihat sedikit lebih minimalis ya teman-teman jika dibandingkan dengan CR-V. Walaupun masih memberikan kesan mewah karena semuanya, materialnya beberapa dilapisi dengan material yang empuk-empuk alias soft touch nih. Tapi di bagian atas ini masih keras materialnya. Namun nice, dan terlihat sekali bahwa layout dashboard ini adalah layout dashboard yang mengedepankan fungsional, bukan lagi estetika teman-teman. Manis banget dan lebih maco jika dibandingkan dengan CR-V yang terlihat lebih mewah atau maskulin. Untuk setirnya, pengaturannya sama seperti CR-V harusnya. Nah, ini bisa teleskopik dan juga tilt nih. Jadi lengkap, bisa menyesuaikan postur tinggi kalian. Untuk kursinya pun sudah elektrik, ya kan? Naik turun,
maju mundur dan reclining, dia elektrik semuanya. Untuk hal lain yang menarik adalah head unitnya teman-teman. Head unitnya sudah, yang facelift ini sudah berganti jadi lebih canggih, dan dia juga sudah bisa menyambungkan Miracast nih. Belum ada Apple CarPlay ataupun Android Auto nih di bagian sini nih. Namun dia bisa mengecek saldo e-money kalian. Oke, sebuah hal yang unik Toyota lagi-lagi memberikan. Dan di bagian tengah sini juga terdapat satu buah fitur yang cukup berguna, yaitu wireless charging. Namun sayangnya untuk kalian yang mengedepankan mobil yang memiliki atap bisa dibuka, jangan ambil Fortuner ini karena atapnya masih atap keras, nggak ada fitur sunroof ataupun panoramik. Yes, jadi atapnya masih seperti ini, digantikan dengan roof monitor yang terletak di bagian tengah. Spionnya sudah day and night view alias autokromatik, dan juga lampunya sudah full biru nih. Jadi mewah. Oke, sekarang kita ke bagian tengahnya. Oh, kaca jendela juga sudah all auto nih teman-teman. Jadi auto up and down. Dan inilah ruang kabin atau sisa ruangan yang ada di dalam Fortuner. Cukup besar dan headroomnya pun tinggi, nggak ada 7 jari lah ya kurang lebih. Dan kursi ini juga kalian bisa atur untuk maju mundurnya. Nah, untuk posisi paling maju seperti ini, mentok ya teman-teman ya, mungkin bisa kompromi dengan bagian driver. Dan untuk posisi paling mundur segini. Nah, ini posisi paling mundurnya. Oke, di bagian tengah sini nggak ada hal apapun, soket lighter aja. Di bagian tengah 12 volt, dan di atas ada 2 buah blower AC. Sampai dengan bagian belakang nih, baris ketiga. Sekarang kita cek bagian baris ketiganya. Oke, dan ini adalah posisi paling maju, kursi tengahnya, dan sandarannya ini paling tegak. Kalau kita rebahkan sedikit dia, ya kayak gini lah kurang lebih, biar nyaman penumpang tengahnya juga. Dan di sini juga masih sama sempitnya seperti Honda CR-V teman-teman, karena kursinya ini sedikit lebih empuk dan sedikit lebih lebar, lebih nyaman untuk didudukin. Namun untuk masalah ruangan akomodasi dia sama-sama sempitnya, karena kakinya nih tipis aja walaupun masih ada 2 jari ya. Dan kalau posisinya headrestnya nggak dinaikin, kalian tuh kayak kejepit gitu punggungnya. Namun ketika sudah dinaikin headrestnya lebih nyaman nih. Untuk posisi kepala juga mepet sekali untuk tinggi gue yang 185 cm. Jadi kursi belakang ini memang cocoknya untuk didudukin oleh anak-anak saja. Dan kursi ini juga kalian bisa reclining atau lebih tidur sedikit, satu step seperti ini. Dan kalau kayak gini sih nyaman loh ternyata loh. Kalau kayak gini cukup nyaman. Jauh lebih nyaman daripada Honda CR-V. Oke. Proper lah untuk mengangkut orang dewasa sekalipun, Deng. Sip, itu aja secara overview kedua mobil ini. Sekarang waktunya gua ke depan lagi buat gua kasih tahu harga dan kesimpulan daripada komparasi singkat ini. Let's go. Sampai di kesimpulan teman-teman. Jadi kedua mobil ini adalah SUV yang merajai pasar Indonesia saat ini. SUV leather frame dengan Fortuner dan SUV monokok dengan Honda CR-V Prestige atau Honda CR-V Turbo seperti ini. Dan menurut gue, kalau kalian memakai mobil hanya untuk dalam kota ya, biasanya untuk mobilitas sehari-hari, ambil aja Honda CR-V ini karena mesinnya kencang, lumayan irit bahan bakar, desainnya cakep, interiornya juga mewah, dan juga fitur-fiturnya pasti kalian sukai karena dia kekinian banget atau modern banget. Namun untuk kalian yang berjiwa lebih maco atau menginginkan mobil yang bisa melaju ke segala medan, ambillah Fortuner ini karena dia mesinnya juga cukup reliable. Lagi-lagi ini merupakan sebuah Toyota dan juga irit bahan bakar serta tampilannya nggak kalah keren jika dibandingkan dengan SUV leather frame kompetitornya. Karena yang facelift ini tampilannya makin maskulin dan makin kelihatan lebih sangar lah. Dan untuk harga teman-teman, untuk CR-V ini tahun 2022 dengan odometer yang baru 8.000 perak aja, belum servis pertama. Kalian bisa lihat harganya di sini. Dan untuk Fortuner dengan odometer 13.000 tahun 2021 yang kondisinya seperti baru juga, bisa kalian lihat harganya di sini. Oke, jadi beda tipis ya harganya. Kalau kalian lebih pilih mana, Fortuner atau CR-V?
Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan demikianlah komparasi singkat antara kedua mobil yang merajai pasar ini. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau suka video ini untuk di like, di komen, di share, dan juga di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.